Mikel Arteta singgung perilaku Erling Haaland. Dendam Uni Emirat di balik keputusan tolak Ollie Watkins ke Arsenal. Fabrizio Romano bocorkan keputusan mati style Arsenal siaga 1. Senjata baru Arsenal made in Argentina, pemain terpanas di Italia. Arsenal memang lagi berburu striker di bursa transfer sebelum ditutup. Dengan Gabriel Jesus dan Bukayo Saka cedera, Meriam London butuh ujung tombak buat terus menantang Liverpool dalam perebutan gelar Liga Inggris. Awalnya Meriam London mengincar Ollie Watkins dari Aston Villa dengan tawaran 60 juta pound sterling. Tapi Villa nggak tertarik melepas penyerang Inggris itu. Lama ini Mikel Arteta pun mulai mencari alternatif dan Dalva Retegue muncul di radar mereka. Striker Atlanta itu dianggap punya finishing tajam dan insting predator yang bisa meningkatkan daya gedor Arsenal. Lama ini menurut Robbie Lille dari AFTV, Meriam London serius mempertimbangkan Retegue sebagai opsi lain jika gagal mendapatkan Watkins. Meski baru bergabung ke Atlanta musim panas lalu seharga 28 juta euro atau 23,8 juta pounds, Retegue pun langsung menunjukkan kelasnya dengan 16 gol dari 20 laga Serie A musim ini. Dia pun bahkan memimpin daftar top skor Liga. Sementara itu dilansir dari Give Me Sport, Arsenal disebut siap menawar lebih dari 35 juta pounds untuk mendapatkan sang striker sebelum bursa transfer ditutup. Retegue benar-benar striker terbaik di sepak bola Italia saat ini. Bahkan dia pencetak gol terbanyak di Serie A. Ada rumor besar yang bilang Arsenal bisa merekrutnya sebelum bursa transfer Januari berakhir. Kata Andrea Carnevale, mantan penyerang timnas Italia. Selain jadi incaran Arsenal, Retegue sendiri juga diproyeksikan sebagai ujung tombak timnas Italia di Piala Dunia 2026. Dengan performa luar biasa di Atlanta, Retegue pun gak cuma jadi bintang baru di Serie A, tapi juga bisa jadi bagian penting dalam perjalanan Italia kembali ke puncak sepak bola dunia. Mikel Arteta singgung perilaku Erling Haaland. Arsenal akan menjamu City di pekan ke-24 Premier League, yakni pada Minggu malam. Tentu ini bakal menjadi duel yang syarat kepentingan bagi masing-masing tim. Arsenal ingin meraih 3 poin demi menjaga jarak 6 poin dari Liverpool di puncak klasemen Liga Inggris. Sementara City ingin mempertahankan laju positif setelah memenangi 4 laga terakhirnya di Liga Inggris dan masuk 4 besar lagi. Duel ini pun dipastikan akan sengit mengingat pada pertemuan pertama di Emirates Stadium akhir September lalu, Arsenal harus kehilangan kemenangan karena gol John Stones di menit ke-97. yang membuat skor akhir menjadi 2-2. Arsenal pun juga bermain dengan 10 orang sejak akhir babak pertama usai kartu merah Leandro Trossard. Setelah laga, tensi pertandingan pun masih panas. Salah satunya muncul insiden Haaland mengejek Arteta dengan kata-kata "stay humble". Setelah itu, City pun menjalani periode untuk sepanjang 2,5 bulan yang membuat mereka tercecer dari persaingan dan Haaland pun seret gol. Kini City pun kembali sudah panas dan siap menggoyang Arsenal yang performanya lagi naik turun. Sudah pasti nuansa dendam gara-gara perlakuan Haaland ke Arteta akan jadi bahan bakar untuk fans meneror para pemain City. Meski demikian, Arteta sendiri enggak memusingkan itu karena dia sama sekali tidak sakit hati dengan perkataan Erling Haaland. Saya sama sekali gak masukin di hati perkataan Haaland itu. Sejak saya jadi pemain, bagi saya apa yang terjadi di lapangan biarlah tetap di sana. Saat itu kami diliputi emosi dan hal itu pun terjadi. Saya sudah lupakan itu dan move on, ujar Mikel Arteta. Dendam Uni Emirat di balik keputusan tolak Ollie Watkins ke Arsenal. Rumor kepindahan Ollie Watkins sendiri sempat memanas, di mana kabar bahwa Arsenal mengajukan tawaran tersebar luas. Menariknya, hal itu terjadi hanya beberapa jam sebelum laga Aston Villa melawan Celtic di Liga Champions pada hari Rabu kemarin. Semua mata pun kemudian tertuju pada Watkins setelah tawaran dari Arsenal bocor. Namun striker berusia 29 tahun itu justru diturunkan oleh Uni Emirat untuk membantu Aston Villa melawan Celtic.
Bertanding di Villa Park, Aston Villa pun memenangkan pertandingan dengan skor 4-2. Watkins pun menciptakan 1 gol pada menit ke-60. Dia melakukan selebrasi yang penuh makna dengan mengetuk lambang Aston Villa di dada. Selebrasi Watkins itu pun melambangkan penegasan loyalitasnya pada klub yang membesarkan namanya. Ini juga bisa menjadi sinyal tidak tertarik ke Arsenal. Usai pertandingan, pelatih Aston Villa Unai Emery pun langsung mengambil sikap. Dia dengan nada serius memperingatkan bahwa klubnya tidak berniat melepas Watkins. Saya tidak ingin dia pergi dari klub. Adanya tawaran atau mengundang minat klub lain itu adalah kabar baik, ucap Emery. Entah apa masalahnya, belum bisa dipastikan apakah ada konteks dendam atau tidak dari Emery. Mengingat sebelumnya, juru taktik asal Spanyol itu pernah melatih Arsenal pada Mei 2018 sampai dengan November 2019. Emery pun juga dipecat Arsenal pada masa lalu. Pemutusan hubungan kerja itu didasari karena gagal mengangkat performa meriam London. Sementara itu, Mikel Arteta selaku pelatih Arsenal pun juga angkat bicara. Dia tetap tenang menghadapi kegagalan awal ini. Saat ditanya soal tawaran yang ditolak Villa, Arteta pun enggan memberikan banyak komentar. Dia menjawab secara diplomatis. Fabrizio Romano bocorkan keputusan Mathys Tel Arsenal siaga 1. Fabrizio Romano memberikan update besar yang menjadi kabar baik bagi Arsenal. Melalui unggahan di X, Romano mengkonfirmasi bahwa Mathys Tel telah menolak proposal Tottenham dan telah memberitahu Spurs mengenai keputusannya. Menurut sang pakar transfer, Tel tidak akan bergabung dengan Tottenham kecuali terjadi kejutan di menit-menit akhir. Hal ini membuat klub-klub Premier League lainnya bergerak cepat dalam perburuan tanda tangannya. Sebagai informasi, Tottenham sebelumnya menjadi klub terdepan dalam perburuan Mathys Tel saat mereka mencari tambahan kekuatan di lini serang. Sementara menurut laporan dari Grimmy Belly atau TBR Football, Tottenham dan Bayern telah mencapai kesepakatan verbal senilai 60 juta pound sterling untuk transfer Tel. Bahkan pada hari Jumat, Fabrizio Romano pun juga mengungkapkan bahwa ketua Spurs Daniel Levy telah terbang ke Munich, yakni untuk mengadakan pembicaraan langsung dengan Tel dan agennya. Namun rupanya hal itu menemui jalan buntu. Sementara itu, selain Tottenham, klub-klub seperti Arsenal, Manchester United, dan Aston Villa pun diprediksi juga sudah melakukan pembicaraan dengan Bayern terkait Mathys Tel dalam beberapa hari terakhir. Yang lebih menarik lagi, sumber terpercaya mengkonfirmasi kepada TBR Football bahwa Tel merasa tertarik untuk bermain di Premier League pada bursa transfer Januari. Dengan situasi di atas, Arsenal dan Manchester United kini memiliki peluang besar untuk mengamankan tanda tangan Mathys Tel sebelum jendela transfer ditutup.